Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Keluarga Pemuja Iblis. Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Cerita ini dimulai bukan untuk menceritakan teka-teki dari seseorang yang menjadi saksi berbagai hal yang membingungkan, bahkan mengerikan yang ia temui selama mengabdi pada keluarga Cipto. Setelah kejadian meninggalnya sang pengasuh anak yang gantung diri di ladang, memang banyak desas-desus yang hampir diketahui semua warga desa, tapi tidak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Dan perlahan-lahan kejadian itu lenyap seperti embun, menghilang begitu saja, dan kemudian dilupakan. Seseorang yang menceritakan ini adalah tetangga dari narasumber. Sebut saja namanya Pak Budi. Dulu saat masih muda, setelah selesai menempuh pendidikan SMP, beliau mengawali karirnya sebagai sopir truk. Berbagai perjalanan sudah ia jabani, mulai dari rute antar kota sampai rute antar provinsi. Semua pengalaman ini merupakan menjadi pribadi yang tangguh dan membuatnya menjadi salah satu orang yang bisa mengendarai mulai dari mobil pick up sampai truk gandeng. Karena dirasa jalan hidup sebagai sopir ekspedisi tidak membuatnya menjadi pria yang mapan dengan segala tuntutan bahwa ia adalah anak pertama yang harus sukses. Pak Budi pun berhenti menjadi sopir truk. Sebuah jalan terbuka ketika tetangganya memberitahu bahwa keluarga Cipto sedang mencari seorang sopir pribadi. Semuanya sudah tahu siapa keluarga Cipto. Terlepas dari desas-desus yang tersebar, Pak Budi nekat melamar kerja, dan hari itu juga ia diterima bekerja di sana. Karena saat itu tidak banyak orang yang bisa menyetir mobil seperti saat ini. Meski mereka bertetangga, namun ini adalah kali pertama Pak Budi masuk ke kediaman keluarganya Pak Cipto, yang membuatnya berdecak antara kagum dan ngeri. Sebegini besarnya rumah ini, namun entah kenapa ada perasaan tidak enak melihat semua perabotan di rumah ini yang seolah-olah diawasi. Saat itu yang mengantar Pak Budi adalah Bu Sairah, wanita tua yang umurnya berkisaran antara 50 tahunan, namun masih terlihat bugar. Ia jarang berbicara dengan wanita ini, karena keseharian beliau adalah di dalam rumah, tanpa sekalipun berbicara dengan tetangga. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh mengenai keluarga Cipto, karena mereka seperti terasing. Meski sudah lama tinggal di desa ini, bagi para tetangga, mereka terasa seperti tidak tinggal di dunia yang sama, seolah mengundang banyak sekali pertanyaan, termasuk para penghuninya. "Silakan ke sini, Mas," kata Bu Sairah dengan lembut, dan senyuman yang terukir di wajahnya. Selama di perjalanan, Pak Budi melihat ke sana kemari, mengagumi berbagai patung aneh yang ia temui, terpasang di beberapa sudut bagian rumah ini. Gaya desainnya benar-benar masih kejawen. Saat itulah ketika Pak Budi menikmati pemandangan, matanya teralihkan pada sebuah pemandangan mencengangkan. Di ujung matanya, ia melihat seorang anak kecil sedang duduk di tepi kolam ikan. Ia melihatnya sangat lama, dan kemudian teralihkan pada seorang wanita. Wanita ini berdiri tegap di belakang si anak, dan cara dia melihat Pak Budi
benar-benar tidak mengenakan, karena ia melihat Pak Budi masih dengan postur tubuh tegap, hanya bola matanya yang mengikuti kemana Pak Budi pergi. Di sudut bibirnya, ia seperti tersenyum menyeringai. Ketika Bu Saira membuka pintu, melewati beberapa bagian dalam rumah, sampailah ia di sebuah ruangan, terlihat seperti gazebo yang terbuat dari kayu jati. Di sana ada seorang wanita tua, lebih tua dari Bu Saira. Ia duduk di atas kursi goyang, dengan mata yang terpejam. Namun belum beberapa langkah Bu Saira mendekati si wanita, tiba-tiba ia bicara, dan membuat Pak Budi tersentak karena saking kagetnya. "Ini ya yang akan menjadi sopir baruku." Bu Saira mengangguk, tidak berbicara, yang kemudian mencium tangannya. "Pak Budi, kenalkan, ini Dorosari," ucap Bu Saira. Beliau berdiri tegap dan mengepalkan tangannya di depan perut, membuat Pak Budi kebingungan. Seakan-akan ia berbicara di depan seorang maharaja saja. Setelah menjelaskan panjang lebar, mulai dari gelar sampai pemimpin keluarga, Bu Saira mengantar Pak Budi ke belakang rumah. Di sanalah nanti ia akan tinggal. Meski bertetangga, keluarga Cipto menginginkan pengabdian dari Pak Budi selama 24 jam, dan Pak Budi harus siap. Untuk itu dibuatlah kamar yang memang khusus untuk sopir yang bekerja untuk keluarga ini. Di sanalah Bu Saira menjelaskan semua yang ada di dalam rumah ini, mulai dari unggah-ungguh hingga apa yang tidak boleh dilakukan oleh Pak Budi selama tinggal di kediaman keluarga ini. Saat ini keluarga Cipto dipimpin oleh Dorosari setelah kematian Eyang Sarwono yang meninggal karena sakit. Penerusnya yaitu anaknya. Namun mereka sudah lama tidak tinggal di sini. Namun ada 5 anaknya yang ada di sini. Kesemua anaknya adalah laki-laki, dan saat ini mereka tinggal di kediamannya masing-masing. Kediaman yang dimaksud Bu Saira adalah sebuah kamar khusus yang memang tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Mendengar hal itu, Pak Budi hanya diam. Yang ia pikirkan hanya satu, Pandawa. Ada satu hal yang orang Jawa percaya, ketika sebuah keluarga melahirkan 5 anak laki-laki atau 5 anak perempuan, itu adalah kutukan Pandawa, dan itu masih dipercaya sampai saat ini. Maksud dari kutukan adalah konon akan ada 1 atau 2 anak yang tidak bisa mengemban beban lebih. Akibatnya ia akan gila atau memiliki kekurangan mental yang benar-benar serius. Dan biasanya yang paling umum diserang adalah anak terakhir. Namun itu hanyalah rumor yang beredar. Pak Budi saat ini mencoba berpikir bahwa itu hanyalah mitos dari orang zaman dulu. Namun sepertinya hal itu juga berlaku pada keluarga ini. Setidaknya itu yang akan Pak Budi lihat dengan mata kepala sendiri. Selain 5 anak yang tinggal di rumah ini, ada lagi yang Pak Budi harus tahu, bahwa setiap anak memiliki penjaga khusus untuk mereka satu persatu, dan biasanya mereka dipanggil dengan Dayang Abdi. Dan setiap Dayang Abdi akan menjaga 1 anak. Kesemua Dayang Abdi adalah seorang perempuan. Semua yang diceritakan oleh Bu Saira membuat Pak Budi teringat dengan perempuan yang ia lihat tadi. Apakah anak kecil itu adalah salah satu dari 5 anak itu?
Bila benar, maka perempuan yang ada di belakangnya adalah. Selain memberi penjelasan tentang itu, Bu Saira juga menjelaskan tentang hal lain, seperti semua tempat yang tidak boleh Pak Budi datangi. Yang paling dekat dengan kamar Pak Budi adalah sebuah tempat sanggar sayang, sebuah bangunan yang hampir sama seperti gazebo, namun ada di seberang bangunannya. Bisa dilihat langsung dari kamar Pak Budi. Jaraknya tidak terlalu jauh, namun setiap dipandang, entah terlihat menakutkan sekali. Seolah ada yang berdiri di pelataran gazebo-nya. Pak Budi mengangguk, pertanda ia mengerti. Ada satu hal yang membuat Pak Budi merasa asing saat berdiri di sini adalah aroma. Entah sadar atau tidak, aroma Bu Saira tercium seperti aroma pandan dan melati, mengingatkannya kepada sosok kuntilanak yang sudah sering ia dengar di desa. Namun mulai hari ini, ia akan sering bertemu beliau. Saat malam tiba, kondisi rumah nyaris sepi dan sunyi. Penerangan rumah pun hanya ada di beberapa sudut. Malam itu Pak Budi menghisap beberapa batang rokok. Ia duduk di depan kamar, memandang persis gazebo yang tidak boleh ia datangi bila tidak bersama Bu Saira. Entah karena bosan atau apa, Pak Budi melangkahkan kakinya untuk melihat ke seluruh rumah ini, meski hanya dari luar rumah. Tapi ia tahu larangan itu tidak akan pernah ia langgar. Jadi Pak Budi menghindari gazebo itu. Ia berjalan menuju ke halaman rumah, tempat melihat anak lelaki kecil itu. Ia menelusuri kebun. Cahayanya temerang hanya dari lampu kekuningan. Berbekal rokok, Pak Budi mencoba membuang sepi. Namun rumah itu benar-benar bukan rumah yang menyenangkan. Sejak awal tiba di sini, Pak Budi masih merasakan bila ia seperti sedang diawasi. Setelah menempuh jalan setapak di kebun, sampailah ia di kolam ikan itu. Ada pohon di sampingnya, lengkap dengan kursi kayu di sampingnya. Di sanalah ia melihat perempuan itu berdiri. Pak Budi kemudian duduk. Pandangannya tertuju pada kolam ikan. Lama ia duduk di sana. Tiba-tiba seseorang mendekatinya. "Mas," terkejut, Pak Budi langsung berbalik dan mendapati perempuan itu memandangnya, masih dengan tatapan tidak mengenakan, seolah tanpa ekspresi, yang membuat bulu kuduk berdiri. "Masnya baru kerja di sini ya?" tanya perempuan itu dengan suara yang sangat dingin. Namun meski begitu, Pak Budi menjawab sesopan mungkin, dan perempuan itu menjawab seadanya. Bahkan ia tidak memberitahukan namanya kepada Pak Budi. Ketika mereka masih saling berbincang satu sama lain, tiba-tiba Pak Budi baru menyadari di belakang perumahan itu ada anak lelaki bersembunyi di balik badan perempuan itu. Ia mengintip dengan ngeri, seolah-olah Pak Budi memberinya ketakutan tersendiri. Satu hal yang Pak Budi ingat sebelum perempuan itu pergi. Kalau sudah malam seperti ini, lebih baik tidak kemana-mana. Anda belum tahu apa yang ada di sini. Dengan senyuman menyeringai, si perempuan itu pergi meninggalkan Pak Budi sendiri di dalam keheningan. Seketika ketakutan seperti merasuki Pak Budi. Rumah ini benar-benar bukan rumah yang bagus untuk ditinggali. Batin Pak Budi malam itu. Tidak ada yang bisa diajak bicara, layaknya manusia, dengan manusia di lingkungan rumah ini. Kecuali dengan Pak Sasongko,
pria parubaya yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga Cipto. Selain orangnya yang humoris, beliau juga sering memberikan wejangan. Waktu itu siang hari yang begitu terik, Pak Sasongko memangkas rumput. Pak Budi hanya duduk mengawasi, sembari menunggu perintah di hari pertama bekerja. Untuk membuang sepi, Pak Budi bertanya perihal bangunan gazebo yang terletak di seberang. Mimik wajah cerah Pak Sasongko seketika berubah. "Masnya sudah pernah ke sana?" tanya beliau. Belum, Pak. Tapi saya penasaran, sebenarnya itu bangunan untuk apa ya?" Sembari memangkas rumput, Pak Sasongko berpesan, "Lebih baik tidak usah dicari tahu, Mas, daripada nasib sampean nanti seperti..." Belum melanjutkan kalimatnya, Pak Sasongko melirik Pak Budi yang melihatnya dengan tatapan curiga. "Siapa, Pak?" tanya Pak Budi. "Sudah, lupakan saja. Kerja saja yang benar," tutur Pak Sasongko. Bu Saira menemui Pak Budi, memberi pesan bahwa hari ini Dorosari harus pergi ke rumah sakit untuk check up. Hal ini dilakukan selalu di hari Kamis, seperti hari ini. Maka saat itu juga, Pak Budi menyiapkan mobilnya dan menunggu di teras rumah. Sebenarnya Dorosari masih bisa berjalan, namun langkahnya tertatih dan harus dibantu oleh tongkat kayu yang selalu menemaninya. Rambutnya disanggul. Meski warnanya sudah memutih, namun riasan beliau masih memperlihatkan sosok wanita yang sangat berkarisma. "Berangkat, Le," perintah beliau. Saat itu juga, Pak Budi langsung menginjak gas mobilnya. Perlahan ia meninggalkan rumah itu. Entah perasaan macam apa waktu itu. Ketika keluar dari rumah itu, terasa hati menjadi lebih lega. Seolah rumah itu membuat Pak Budi tidak nyaman. "Le, kamu betah di rumah itu?" tanya Dorosari. Betah, Doro," jawab Pak Budi. "Panggil saja, Bu," tutur Dorosari. Pak Budi pun mengangguk. Sosok Dorosari benar-benar berwibawa. Terlepas dari usianya yang sudah renta, beliau masih membuat segan siapapun yang beliau ajak bicara. Kurang lebih 2 jam Pak Budi menunggu. Akhirnya Dorosari keluar. Ketika sudah masuk ke dalam mobil, Pak Budi bertanya, apakah mau langsung pulang atau mampir ke suatu tempat. Dengan tatapan tegas, Dorosari memberi sebuah alamat. Saat melihatnya, Pak Budi terhenyak sesaat. "Kita ke sini, Bu." Dorosari mengangguk. Tanpa pikir panjang, Pak Budi pun melesat ke tempat itu. Saat sampai di sana, ada beberapa orang yang sudah seperti menunggunya. Pak Budi membantu majikannya turun dari mobil, menggandengnya dan menuju sebuah kamar di gedung itu. Tempat itu kurang dikenal di kalangan masyarakat, namun di kalangan staf medis di kota ini, semua pada tahu tempat itu adalah tempat rehabilitas trauma atau kejiwaan. Tempat yang tentu membuat Pak Budi penasaran setengah mati. Setelah menelusuri koridor panjang, terlihat seorang perempuan dari cara berdirinya. Ia menyerupai perempuan di rumah itu. Hanya saja yang ini wajahnya lebih tegas. Ada ekspresi ketakutan dari cara memandangnya. Ia membungkuk, kemudian membuka pintu. "Beliau di dalam, Doro." Cara berbicaranya pun gemetar. Tidak menjawab, Dorosari langsung masuk. Di dalamnya ada seorang pria, berkisaran di usia 20 tahunan. Hanya saja sikap dan perilakunya sangat aneh. Ia hanya duduk, tatapan matanya kosong, memandang ke tembok. Pak Budi yang melihat itu
hanya terdiam, tertegun lumayan lama. Berbeda dengan Pak Budi, si perempuan tampak gelisah. Terlihat dari bagaimana ia memainkan jemarinya, tanda tidak tenang. Ketika si lelaki tidak dikenal itu melihat Dorosari, ia menjerit. Matanya melotot ketakutan. Ia beringsut mundur. Jeritanya juga terdengar aneh. Tidak seperti jeritan ketika seseorang berteriak ketakutan atau panik. Jeritanya tampak sumbang. Si perempuan yang sedari tadi melihat, seperti ingin masuk ke ruangan itu. Namun ia ketakutan. Hal terakhir yang diingat Pak Budi adalah Dorosari memeluknya. Meski kesusahan dengan tongkat di tangannya, ia berhasil memeluk lelaki tidak dikenal itu. Ada tangis pecah, dan kemudian Dorosari seperti berbisik sesuatu. Si lelaki yang histeris tiba-tiba terdiam, benar-benar menjadi diam, tidak berteriak lagi. Pak Budi meninggalkan tempat itu di sore hari. Ada satu kalimat yang masih diingat setiap terbayang kejadian itu. Perempuan itu. Ia bertanya kepada Pak Budi, Masnya percaya dengan yang namanya jejak? Mumpung Masnya belum tahu, lebih baik Masnya cari kerjaan lain saja, ujar perempuan itu. Saat itu Pak Budi masih belum paham maksud kalimat jejak itu. Jadi hampir setelah kejadian itu, Pak Budi terus terbayang-bayang. Setelah pekerjaan itu selesai, Pak Budi mencoba melupakan semuanya. Ia tidak tahu siapa lelaki itu, siapa perempuan yang menyerupai Dayang Abdi atau apapun. Setelah hari mulai petang, Pak Budi menunaikan sholat di kamarnya. Mungkin karena tidak fokus atau apa. Selama melakukan sholat, ia merasa ada wajah wanita tua terbayang-bayang di setiap Pak Budi mencoba khusyuk. Namun itu belum seberapa dibandingkan suara tertawa yang khas, seperti terdengar, meski hanya sayup lirih, membuat Pak Budi teringat-ingat. Suara tawa itu nyaris atau sama persis seperti suara Dorosari. Ya, suara itu terdengar tepat seperti ada di belakang Pak Budi. Tepat setelah Pak Budi selesai menunaikan sholat, ia terkejut, bahkan tercekat, mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Dengan merasa was-was, Pak Budi membukanya. Ditemuilah Bu Saira. Doro ingin ketemu, Mas. Bingung, Pak Budi izin berganti sarungnya untuk mengenakan celananya. Setelah selesai, Pak Budi mengikuti Bu Saira. Seperti sebelumnya, tidak ada percakapan antara mereka berdua, seolah Pak Budi dibiarkan tenggelam sendirian. Kali ini Bu Saira menuntunnya masuk lebih jauh ke dalam rumah, seolah kali ini adalah langsung di mana Dorosari menghabiskan malamnya. Namun di tengah perjalanan, tanpa sengaja, mata Pak Budi menangkap sosok anak kecil yang ia temui tempo hari. Anak itu menatapnya dengan tatapan kosong. Ia menatap dari seberang sebuah ruangan. Sebelum Pak Budi terpaku pada caranya melihat, si perempuan yang selalu bersamanya tiba-tiba muncul, menarik anak itu dan menutup pintunya. Suasana rumah itu benar-benar membuat Pak Budi terasing sendirian. Sesampainya di kamar, Dorosari seperti sudah menunggu. Ia duduk di kursi goyangnya. Di depannya ia membawa sebuah buku. Setelah Bu Saira berpamitan lagi, Pak Budi mendengar majikannya menanyakan sesuatu yang mencurigakan. Le, ibu mau tanya, kamu sholat ya? Pertanyaan itu sangat dingin, namun membuat Pak Budi tertegun beberapa saat. Sebelum ia mengangguk, lalu ia melihat Dorosari tersenyum. Tidak ada yang tahu isi hati wanita tua itu.
"Bagus, Le. Bagus," tutur beliau. "Jangan sampai meninggalkan sholat ya, Le." Belum berhenti di situ. Kemudian Dorosari bertanya perihal yang lain. "Yang kamu lihat tadi adalah cucuku. Namanya Yanu. Yanu itu aslinya anak yang pintar. Tapi sudah beberapa tahun ini, ada yang berubah. Dimulai dari perilakunya, anaknya menjadi tidak waras. Ibu mau minta tolong, jangan ceritakan siapa-siapa ya kalau ada yang tanya." Setelah mengatakan itu, Pak Budi melangkah pergi. Ia menutup pintu kamar, berusaha kembali ke kamarnya. Naas, Pak Budi tidak tahu kemana ia harus berjalan kembali. Tanpa tahu ia menelusuri setiap lorong yang hampir pencahayaannya dari lampu kekuningan. Banyak pintu sama yang Pak Budi lihat. Manakala ia menuruni anak tangga, Pak Budi terhentak saat melihat seorang anak lelaki lain. Yang ini terlihat seperti versi dewasanya anak kecil yang Pak Budi lihat. Anehnya lelaki yang ini hanya melihat Pak Budi saja seperti patung. Tatapannya tidak kalah mengenakan dari tatapan semua yang pernah Pak Budi lihat di rumah ini. "Mohon maaf," kata Pak Budi, bingung setengah takut. "Saya sopir baru di sini. Bila boleh bertanya, kemana saya harus kembali?" Belum selesai mengatakannya, si lelaki menunjuk sebuah pintu. Tidak menjawab kalimat Pak Budi. Dan di belakang lelaki itu, lagi-lagi ada perempuan lain. Perempuan itu sama diamnya, hanya melihat pergerakan Pak Budi melalui bola matanya. Benar saja, pintu itu langsung menuju ke teras rumah. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali ke kamarnya. Lelah dengan semua yang ada di rumah ini. Setelah 1 minggu bekerja di rumah ini, Pak Budi mulai tahu siapa anak lelaki yang ada di rumah ini. Dimulai dari anak kecil itu, hingga anak lelaki yang Pak Budi lihat pada malam itu. Kesemuanya adalah cucu dari Dorosari. Namun meski begitu, Pak Budi masih belum paham apa yang terjadi pada mereka semua, dan apa alasannya mereka tampak sangat misterius seperti itu. Yang pertama adalah anak kecil itu. Ia sering menghabiskan waktunya bermain di kolam ikan bersama perempuan yang menjaganya. Namun bila dilihat dengan seksama, anak itu lebih sering merangkak dibanding berjalan dengan kedua kakinya. Tidak hanya itu yang Pak Budi lihat, tulang kaki dan tangannya tampak berbeda bila dibandingkan dengan tulang anak seusianya yang lebih besar. Ia seperti terjebak dalam tubuh yang kurus. Meski warna kulit kuning langsatnya mengaburkan kejanggalan. Bahkan ketika perempuan yang menjaganya membawanya masuk ke rumah, anak itu lebih suka digandeng, layaknya primata. Cara berjalannya seolah mengisyaratkan bahwa tulangnya sangat lemah dan juga tidak normal. Anak yang Pak Budi temui di malam itu juga tidak kalah aneh. Pak Budi sering kali melihat anak itu hanya duduk memandang teras rumah. Tidak sekalipun Pak Budi pernah mendengar anak itu berbicara sekalipun. Sungguh sangat aneh. Namun dari kesemuanya, hanya ada satu anak lelaki yang paling normal. Namun ia tidak menghabiskan waktu di rumah ini. Ia seringkali mengunjungi rumah ini hanya sebatas bertamu, lalu pergi lagi. Dan yang ini tidak ada perempuan yang mendampinginya. Berbeda dengan saudara-saudaranya. Dari kesemuanya, Pak Budi sudah menghitung 4 cucu dari Dorosari, yang membuat kebingungan di mana cucunya yang kelima. Hal itu membuat Pak Budi begitu penasaran. Namun seiring waktu, Dorosari perlahan seperti tengah mengawasi gelagatnya. Ada hal menarik yang harus banyak orang tahu tentang sosok Dorosari. Di balik wajah dinginnya, ia adalah seorang yang tegas.
tanpa banyak basa-basi sedikit pun. Meski begitu, ia adalah orang yang sangat loyal. Terbukti ia seringkali memberikan uang kepada Pak Budi, meski Pak Budi tidak meminta. Tidak hanya uang, ia seringkali memberikan barang saat ia berkunjung ke sebuah tempat. Bahkan Pak Budi merasa bahwa Ndorosari adalah seorang kaya raya yang tidak sombong dengan harta dan pencapaian keluarganya. Namun tetap saja, tidak ada yang tahu isi hati manusia, terlebih saat kejadian di malam itu. 1 minggu sebelum malam itu, Bu Saira menemui Pak Budi. Beliau mengatakan bahwa Ndorosari ingin bertemu, dan saat ini beliau menunggu di gazebo. 1 minggu sebelum malam itu, Bu Saira menemui Pak Budi. Beliau mengatakan bahwa Ndorosari ingin bertemu, dan saat ini beliau menunggu di gazebo atas lantai 2. Sebelum Pak Budi pergi menemui Ndorosari, Pak Budi menatap Bu Saira dengan tatapan bertanya-tanya. Bertanya-tanya akan malam sebelumnya, di mana tanpa sengaja Pak Budi melihat Bu Saira pergi ke pondok atau gazebo yang dilarang. Namun Pak Budi hanya mengintip dari celah jendelanya. Tidak hanya itu, Pak Budi begitu tertarik dengan apa yang dibawa Bu Saira. Sebuah sesajen lengkap dengan aroma dupa yang sudah dibakar. Semenjak saat itu Pak Budi semakin yakin ada yang disembunyikan di rumah ini. Ketemulah Pak Budi sama seperti sebelumnya. Ndorosari hanya duduk di atas kursi goyangnya. Melihat Pak Budi, ia mengisyaratkan senyuman, kemudian menyuruh Pak Budi untuk duduk. Dengan suara tegasnya, yang terdengar seperti orang-orang tua kebanyakan, Ndorosari berbicara. "Le, minggu depan antar ibu ya ke gunung yang ada di perbatasan provinsi. Mungkin nanti akan menginap di sana. Bisa ya, Le?" Kata Ndorosari. "Menginap berapa hari ya, Bu?" tanya Pak Budi. "Bisa 3 hari, bisa 2 hari, tergantung urusannya selesai apa belum." "Iya, Bu, bisa," tutur Pak Budi. Namun di dalam kepalanya ia bertanya, urusan apa ia harus pergi ke tempat semacam itu? Tidak ada apa-apa di sana. Bahkan itu bukan gunung yang menjadi objek wisata. Setahu Pak Budi, gunung itu adalah tempat dari banyak rumor tentang tempat penuh aura mistis. Meski yang didengar Pak Budi hanya sebatas di telinga saja, namun ia tidak berhak mempertanyakan apapun terhadap Ndoronya, karena ia bekerja kepadanya. Meski begitu, pikiran itu tidak bisa hilang begitu saja. Bersiap untuk pamit, Pak Budi melangkah pergi. Namun Ndorosari menghentikan sejenak. "Sebentar, Le, Ibu belum selesai bicara." Pak Budi pun kembali duduk. "Begini, Le, besok selagi mengantarkan Ibu, tidak perlu tanya aneh-aneh. Ibu tidak suka ditanya yang aneh-aneh. Jangan mikir aneh-aneh juga. Nyupir seperti biasa saja. Anggap kamu tidak tahu apa-apa. Paham ya, Le?" Tutur kata Ndorosari yang halus, seperti memiliki makna berlainan, seolah kalimat itu sudah dipersiapkan lama sekali untuk menekan Pak Budi dan membuatnya tidak berbicara apa-apa. Jadi apa yang sebenarnya akan Pak Budi lihat? Semenjak malam ketika Pak Budi memergoki Bu Saira, setiap malam ia akan menunggu di balik celah jendela kamarnya, berharap ia mendapat sedikit jawaban apa yang sebenarnya Bu Saira lakukan. Namun nyatanya, ia tidak lagi menemukan keganjilan itu lagi. Di siang yang terik, ketika Pak Budi sudah menyelesaikan tugas mencuci mobilnya, ia berjalan keliling rumah. Meski ada keinginan untuk mendekati gazebo yang dilarang itu, Pak Budi tetap menghormati aturan di mana ia bekerja.
berkeliling rumah ini, memberinya sensasi kagum. Setiap bangunannya dibuat semenarik mungkin, layaknya rumah keraton Jawa. Karena hampir sepersekian bagiannya selalu menggunakan bahan kayu jati solid. Di tengah ia berkeliling, ia melihat anak kecil itu. Anak yang bahkan sampai hari ini Pak Budi bekerja, tidak ia ketahui namanya. Pak Budi mendekatinya, berharap bisa menyapanya. Karena ia adalah bagian dari keluarga tempat ia bekerja. Berbekal permen di kantongnya, Pak Budi semakin mendekati si anak. Suara langkah kaki Pak Budi membuat si anak mengetahui kedatangannya. Ia menoleh dengan mata bundarnya. Mata mereka saling melihat satu sama lain. Pak Budi tersenyum, namun si anak menatapnya begitu saja. Benar-benar cara menatap yang membuat semua orang tidak nyaman. "Dek, mau permen?" kata Pak Budi. Si anak masih diam. Tidak ada kalimat atau gerak tubuh. Setelah dirasa tidak ada tanggapan, si anak masih tidak juga merespon apa yang Pak Budi tawarkan. Ada sesuatu yang ganjil yang terjadi pada si anak. Ia tersenyum, menunjukkan dua gigi depannya yang berlubang. Kemudian ia menunjuk Pak Budi. Cara menunjuknya tidak seperti cara menunjuk anak seumurannya. Tangannya gemetar naik turun, seperti layaknya anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya ia mendengarnya bersuara. Suaranya sangat berat, namun tidak memiliki intonasi nada kalimat benar. Terdengar seperti orang gagap, dan itu membuat Pak Budi tidak mengerti sama sekali. Lalu kejadian itu terjadi. Meski si anak tampak tersenyum memamerkan giginya, ia melihat ada air mata keluar dari dua bola matanya. Seakan-akan ia menangis. Menangis dengan ekspresi wajah tersenyum. Lalu si anak membenturkan kepalanya ke lantai. Keras. Keras sekali. Hal itu membuat Pak Budi berlari menghentikan si anak. Ia tidak tahu. Saat memegang si anak itu meronta, meminta Pak Budi melepaskannya. Kuat sekali. Cengkeraman anak itu. Hal yang Pak Budi ingat adalah ia melihat perempuan yang menjaga si anak datang dengan ekspresi kaget, melepaskan Pak Budi dari si anak, dan kemudian membawanya pergi. Namun sebelum pergi, ada tatapan marah di wajah si perempuan kepada Pak Budi. Hal itu membuat Pak Budi kebingungan. Malam keberangkatan itu pun telah tiba. Sebelumnya Bu Sairah sudah memberitahu agar menggunakan mobil lain, mobil yang lebih besar, mobil yang bahkan belum pernah Pak Budi sentuh sama sekali. Hal itu tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Tidak sampai ia tahu siapa saja yang pergi. Malam itu Pak Budi sudah memarkirkan mobilnya di halaman rumah, menunggu kedatangan Dorosari. Dari kejauhan, Pak Budi melihat dengan mata kepala sendiri. Si anak kecil melihatnya dari jauh. Di belakangnya ada si perempuan. Tatapan mereka sangat dingin. Tidak hanya itu saja, pemandangan lain terlihat dari lantai 2. Pak Budi bisa melihat dengan jelas anak lelaki yang lain. Ia menatap sama dinginnya, sama seperti si anak kecil dari salah satu kamar di lantai 2. Seakan-akan mereka memberi salam perpisahan kepada Pak Budi. Tidak beberapa lama, Dorosari keluar. Ia dibantu oleh Ibu Sairah. Melihat itu, Pak Budi segera membantunya masuk ke dalam mobil. Dorosari mengenakan kebaya putih dengan terusan selendang batik dari gaya busananya, seolah Dorosari akan menghadiri perjamuan. Tidak ada pertanyaan terlontar dari Pak Budi, hanya sekelewat pemikiran liar saat melihat penampilan Dorosari malam itu, yang benar-benar terlihat seperti bangsawan Jawa.
Berangkat sekarang, Doro? Tanya Pak Budi yang sudah duduk di bangku sopir. Belum mendapat jawaban apapun. Tiba-tiba pintu mobil terbuka dan Ibu Saira melangkah masuk, lalu ikut duduk di samping Dorosari. Pak Budi terdiam sejenak sebelum Dorosari mengatakannya. Ibu Asiri ikut, Le. Iya, Doro, kata Pak Budi. Gagu. Ini mengejutkan. Baru pertama kali Pak Budi melihat Ibu Saira keluar dari rumah ini. Sebagai abdi yang paling tua di rumah ini, Pak Budi belum pernah melihat wanita tua itu meninggalkan rumah ini. Bahkan untuk belanja apapun, ia tidak keluar rumah. Karena sejatinya, Ibu Saira lebih suka menyuruh abdi lain atau Pak Sasongko, tukang kebunnya, untuk menyelesaikan kewajiban bila harus keluar rumah. Bila dipikir ulang, Ibu Saira juga misterius. Sama misteriusnya dengan keluarga ini. Seakan-akan ada pembatas dirinya dengan beliau yang tidak dapat menjalin hubungan sebagai sesama pengabdi di keluarga Cipto ini. Namun segera Pak Budi menepis pikiran itu. Mobil pun melaju. Setelah Dorosari menyuruh Pak Budi berangkat, di tengah mobil yang melaju, Dorosari mengatakannya, Le, kita mampir sebentar ke tempat Yanu. Pak Budi ingat dengan nama itu. Tanpa pikir panjang, Pak Budi segera meluncur menuju ke sana. Di luar dugaan, kehadiran mereka seakan sudah ditunggu. Terlihat di lorong tamu gedung itu, Yanu duduk bersama perempuan yang memberi petua misterius itu agar meninggalkan pekerjaan ini sebelum tahu apa itu jejak yang sampai sekarang belum Pak Budi pahami. Pak Budi hanya menunggu di dalam mobil, sementara Bu Saira dan Dorosari pergi menemui Yanu. Ada peristiwa yang menarik saat Pak Budi melihat apa yang terjadi. Ia mendengar lolongan jeritan dari Yanu yang membuat bulu kuduk berdiri. Yanu yang sebelumnya ia tahu anak muda berkisaran usia 20 tahun, menjerit seperti anak kecil. Tidak diketahui apa alasannya. Namun bila diperhatikan dengan seksama, apakah ada hubungannya dengan Ibu Saira? Setelah kurang lebih 10 menit, Bu Saira dan Dorosari kembali ke mobil dengan Yanu di depan mereka. Kini mereka bertiga sudah masuk ke dalam mobil. Ada perasaan tidak mengenakan sebelum Pak Budi meninggalkan tempat itu, yaitu tatapan perempuan itu kepada Pak Budi. Seakan-akan perempuan itu mengatakan, bukannya sudah kubilang, dengarkan ucapanku. Pak Budi pun melanjutkan perjalanan itu menuju tempat yang Dorosari ceritakan tempo hari. 7 jam perjalanan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Memasuki sebuah jalanan yang sepi. Kiri kanan hanya ada pepohonan rimbun. Kabut perlahan-lahan telah muncul, dan hanya Pak Budi yang terjaga saat itu. Setidaknya itulah yang Pak Budi pikirkan. Sebelum Pak Budi menyadari sesuatu, semua mata di dalam mobil ternyata sama terjaganya dengan beliau. Doro, Ibu, kenapa belum tidur, Bu? Tanya Pak Budi. Namun anehnya, pertanyaan Pak Budi tidak digubris. Seakan mata mereka terbuka, namun sukma mereka tengah tertidur. Pak Budi mengulang 3 kali pertanyaan itu, namun tetap tidak mendapat jawaban. Hal itu menimbulkan ketakutan tersendiri kepada Pak Budi. Mungkin karena itu juga memicu Pak Budi sehingga kehilangan fokus. Akibatnya perlahan di tengah kegelapan jalan dan medan naik turun, terlihat di kiri kanan jalan, tiba-tiba ramai orang berbaris, membuat Pak Budi terkejut. Bagaimana mungkin di tengah jalan gunung seperti ini banyak aktivitas kiri kanan yang ramai orang, seperti pasar dadakan.
Kejadian itu terjadi cukup lama, sampai sentuhan Ibu Saira mengagetkannya, membuat Pak Budi membengkak terkejut dan menginjak rem kuat-kuat. Ban mobil berdejit sangat keras, beradu dengan aspal. Sebelum berhenti total, Bu Saira melihat Pak Budi dengan tatapan dingin. "Bu, ada apa ini, Bu?" tanya Pak Budi. Tepat di depan Pak Budi, ada sebuah pohon besar, dan mobil sudah keluar dari jalur aspal. "Sudah, gak apa-apa, tidak usah dipikirkan. Ayo lanjutkan perjalanannya, kita sudah dekat." Bu Saira kembali duduk. Mata Yanu masih kosong. Begitu juga dengan Dorosari. Bingung. Pak Budi sangat yakin tadi melihat banyak keramaian orang di kiri kanan jalan, seperti apa yang baru saja terjadi, hanya kilasan mimpi. Untuk ukuran peristiwa bahwa mobil akan menghantam pohon, tidak ada satupun orang yang berwajah panik. Hanya Pak Budi sendiri yang panik. Setelah menempuh 1 jam perjalanan lagi, mereka melihat sebuah gapura. Tidak diketahui ada gapura di tanah gunung ini. Ibu Saira yang menyuruh masuk ke gapura itu. Seakan Ibu Saira sudah seringkali melewati jalanan ini. Tanpa bertanya lagi, Pak Budi menurut. Meski jalan tidak beraspal, tanahnya tampak sering dilewati oleh mobil. Dengan samping kiri kanan masih pohon lebat. Cukup jauh dari jalan utama sebelum mencapai sebuah gerbang singgah. Berdiri sebuah villa besar. Pak Budi melirik tulisan pada papan tua yang dibuat dari papan kayu yang sudah tua. Bangunannya menyerupai bangunan Belanda. Yang Pak Budi pertama pikirkan tentang bangunan itu, mungkin adalah bangunan milik pribadi. Mungkin adalah bangunan milik pribadi dari Dorosari. Yang menjadi masalah adalah di luar villa sudah ada mobil lain terparkir. Villanya bagus sekali, hanya pencahayaannya yang kurang. Pak Budi memarkir pelan. Dari luar ada lelaki yang membukakan pintunya, membantu Dorosari keluar. Liriknya membuat Pak Budi merinding, karena dari caranya melihat, seperti bukan Dorosari yang Pak Budi kenal. Bukan hanya Dorosari, Yanu juga dibantu keluar. Mereka membawanya masuk ke villa. Sementara Ibu Saira meminta Pak Budi menunggu di dalam mobil. Tidak lama kemudian, Ibu Saira masuk ke villa. Pak Budi berdiam sendirian, melihat bahwa samping villa hanya ada pepohonan gelap. Pak Budi keluar dari mobil. Ia duduk di atas kap mobil, menyalakan sebatang rokok. Ia merasa ngeri bila memperhatikan sekitar. Masih kebingungan siapa pemilik mobil lain di sini dan apa yang sebenarnya dilakukan majikannya di tempat seperti ini. Tidak beberapa lama, terdengar suara orang memanggil. Pak Budi pun melihat dari jauh. Ibu Saira memanggilnya, melambaikan tangannya. Pak Budi pun bersiap menuju ke sana. Tapi ada seseorang yang tiba-tiba keluar dari mobil terparkir. Rupanya sedari tadi, di dalamnya ada orang lain. "Jangan mendekat, Mas," kata orang asing itu. Logatnya seperti logat orang Jawa Timur. "Gimana, Mas? Itu teman saya yang memanggil." Orang asing itu masih diam, lalu berujar dengan nada bertanya, "Yakin itu temanmu yang baru keluar dari mobil, Mas?" Ucapan orang itu membuat Pak Budi kebingungan. Tepat ketika melihat Ibu Saira lagi, tidak ada orang yang berdiri di sana, hanya lorong villa yang gelap. "Di tempat seperti ini, hal seperti itu sudah biasa, Mas. Anggap saja ada yang ingin kenalan." Pak Budi pun mendekati orang itu. Orang itu memberitahunya kalau dia memang dari kota sebelah. Alasan kenapa dia ada di sini, karena ia baru saja
mengantarkan majikannya. Di tengah percakapan itu, Pak Budi tiba-tiba bertanya, "Ini tempat apa sih, Mas? Kok pelosok sekali untuk ukuran villa pribadi?" Orang itu terdiam lama, mengamati, kemudian melihat Pak Budi, sembari berkata, "Anda sopir baru ya?" Pertanyaan itu membuat Pak Budi merasa aneh, seolah-olah ia baru saja melontarkan pertanyaan yang salah. Namun Pak Budi menjawab sejujurnya, "Iya, Mas." Orang itu terdiam agak lama. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melepaskannya sampai asap putih mengepul di udara. Seolah kebingungan dengan apa yang harus dikatakan, orang itu berkata, "Bila belum jauh, lebih baik berhenti saja, Mas. Pesan saya cuma itu saja. Anggap saja itu cara saya kenalan sama Anda." "Maksudnya gimana, Mas?" tanya Pak Budi. Dan tiba-tiba saja, seseorang menepuk bahu Pak Budi. Itu adalah Bu Saira. Seraya melihatnya dengan tatapan tidak mengenakan. "Dipanggil dari tadi kok tidak menjawab? Ayo masuk." Pak Budi mengangguk, bersiap berpamitan dengan orang itu. Tapi anehnya, tidak ada siapapun di sana. Hanya Pak Budi sendirian, dengan Ibu Saira yang masih menunggu Pak Budi melangkah dari tempat itu. "Cari apa kamu?" Pak Budi pun hanya diam, sembari berjalan mengikuti. Selama di perjalanan masuk villa, Ibu Saira mengatakan hal-hal yang Pak Budi tidak mengerti, tentang unggah-ungguh menjadi abdi sebuah keluarga, tentang sejarah dan bagaimana adat istiadat dijaga di sebuah keluarga, dan berakhir di kalimat sesajen. "Budi," kata Ibu Saira, nadanya dalam dan dingin. "Budi, apa kamu percaya dengan Doro?" tanya Ibu Saira. "Iya, Bu," jawab Budi. "Bagus. Kamu siap menjadi abdi di keluarga ini." Pak Budi terdiam lama. Ia mencoba mencerna kalimat itu. "Maksudnya abdi yang bagaimana, Bu?" tanya Pak Budi. "Abdi yang harus mengikuti majikan, apapun itu." Pak Budi tidak menjawab. Ia masih mencerna setiap kalimat itu, sampai suara teriakan dari Yanu terdengar. Ibu Saira langsung berlari. Penasaran, Pak Budi mengikutinya. Ia masuk ke dalam villa, yang rupanya dari dalam seperti bangsal. Banyak lorong dan pintu kamar di sepanjang jalan. Di dalam begitu lembab, sampai Pak Budi bisa mencium bebaunan kemenyan di sana. Ibu Saira berhenti di sebuah bangsal kecil. Setelah menuruni anak tangga, di sana ada pintu tua, lengkap dengan kotak dengan besi, layaknya pintu penjara. Di dalamnya ada Doro yang duduk di kursi goyang, dengan rambut terurai berantakan, yang menutupi wajahnya. Ibu Saira mendekati Dorosari, yang terus-menerus menggoyangkan kursinya. Pak Budi hanya diam, termangu melihatnya. Di samping kiri kanan, banyak sekali sesajen, lengkap dengan bunga dan dupa di sana-sini. Ibu Saira mengambil sekepal bunga 7 rupa, dengan telaten, menyuapkan ke mulut Dorosari. Semua yang Pak Budi lihat, benar-benar di luar logikanya. Ia tidak pernah melihat hal segila ini di depannya. Sebelum matanya terlihat pada sosok dengan kain kafan yang ada di atas ranjang bangsal. "Le," terdengar suara Dorosari memanggil Pak Budi. "Kesini, Le." Dorosari melambai-lambaikan tangannya yang keriput. Di sampingnya Ibu Saira berdiri menatap Pak Budi dengan dingin. Namun mata Pak Budi tertuju pada seonggok kain kafan yang menggeliat di atas ranjangnya.
"Yanu," kata Pak Budi gemetar. Ia tahu itu Yanu yang diikat di atas ranjang. Namun Pak Budi tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Anehnya ketakutan yang Pak Budi rasakan malah menuntunnya mendekati Dorosari yang terus melambai-lambaikan tangannya. "Le, kamu mau jadi abdinya Mbah?" "Mbah," kata Pak Budi mengulangi. Dorosari tidak pernah menyuruhnya memanggil Simbah. Beliau lebih suka dipanggil ibu, pikir Pak Budi. Dan setelah memikirkan itu, Dorosari tertawa, membuat Pak Budi bergidik. Kemudian menuntunnya mendekati Yanu. Ia benar-benar diikat dengan 5 titik tali pocong, sudah menyerupai jenazah. Tempat di samping ranjang ada sebuah kendi besar berisi air, lengkap dengan gayung dari batok kelapa. Pak Budi menyiramkan air itu ke tubuh Yanu. Wajahnya ditutup dengan kain, sehingga kemungkinan ia kesulitan untuk bernafas. Air yang disiramkan terdapat bunga 7 rupa. Tidak hanya itu, di bawah ranjang rupanya ada sepotong ayam cemani yang kepalanya sudah dipenggal. Tidak mengerti, namun Pak Budi menurut saja. Ia begitu ketakutan malam itu. Tidak beberapa lama, Dorosari turun dari kursi goyangnya. Ia berjalan tertatih menuju Pak Budi. Caranya berjalan nyaris seperti cara berjalan orang tua pada umumnya. Hanya saja ia lebih bungkuk. Tepat ketika Dorosari sudah di depan Pak Budi, ia melihat Yanu, kemudian menangis di atasnya. Pak Budi beringsut mundur, masih tidak mengerti. Dengan cekatan, ia melepaskan satu persatu ikatan tali pocongnya, kemudian menelannya bulat-bulat. Pak Budi yang melihatnya, ia merasa mual. Yanu yang sedari tadi menggeliat, tiba-tiba terbujur kaku. Ia tidak lagi bergerak sama sekali. Dorosari kemudian mendekati Pak Budi, membawanya keluar dari ruangan itu. Ia menutup pintu, menuntun Pak Budi menjauh dari tempat itu. Di sebuah tempat yang jauh dari ruangan itu, Dorosari duduk di depan Pak Budi yang tampak syok. Ia tidak tahu apa yang ia perbuat malam ini. "Sekarang, tanyakan semua pertanyaan yang ingin kamu tahu. Siapa Anda sebenarnya?" "Tanyakan yang lain saja." "Siapa yang ada di dalam tubuh ibu?" "Yang lain." "Yanu meninggal." Ibu Saira menggelengkan kepala. "Tidak, raganya saja yang meninggal." "Saya bagaimana, Bu?" Ibu Saira tersenyum melihat Pak Budi. Ia tahu pemuda di depannya sudah ketakutan setengah mati. "Tergantung." Ucapan itu membuat Pak Budi menatap Ibu Saira sangat lama. Sebelum akhirnya Ibu Saira pergi. "Besok kita pulang kalau semuanya sudah selesai." Pagi hari Ibu Saira datang menemui Pak Budi. Kemudian ia mengatakannya, "Kamu dicari ibu di teras." Pak Budi berdiri, kemudian melangkah menuju Dorosari. Dorosari diam menatap taman di teras villa. "Kamu sudah tahu semuanya, Le?" Pak Budi hanya menggelengkan kepala. "Saira belum cerita ya?" "Belum, Bu." "Habis ini kita pulang." Selama perjalanan, Pak Budi tidak bisa melepaskan matanya dari Yanu. Tubuhnya dibalut dengan selendang. Matanya agak sayu, kosong seperti tidak bernyawa. Di dalam batin Pak Budi bergemuruh keinginannya untuk berhenti dari pekerjaan ini. Namun ia terganjal. Bagaimana bila hal buruk menimpanya? Apa yang akan terjadi dengan keluarganya? Bagaimana bila ia menceritakan ini kepada orang lain? Adakah yang percaya? Bukti apakah yang bisa ia buktikan?
Sesampainya di rumah, Dorosari mengajaknya ke gazebo yang dilarang itu. "Kamu penasaran kan dengan tempat itu?" Anehnya Pak Budi menjawab, ia tidak penasaran lagi. "Tidak, Bu. Kamu sudah tahu apa yang ada di sana?" tanya Ibu Saira. "Iya, Bu. Saya menebak itu cucu pertama Ibu, kakaknya Yanu." "Jadi kamu sudah tahu semuanya?" Pak Budi mengangguk. "Kamu tetap mau berhenti?" "Iya, Bu," jawab Pak Budi. "Saya belum berjanji untuk mau saat Ibu Saira menawari permintaannya mengabdi pada Ibu. Saya sudah tahu." Hari itu Pak Budi meninggalkan tempat itu. Ia bercerita kepada keluarganya. Namun anehnya, semua yang Pak Budi ceritakan seperti tidak digubris oleh keluarganya. Seakan-akan semua orang sudah tahu. Bapaknya menyuruh Pak Budi bertemu dengan seseorang, saudara jauhnya. "Mulai hari ini, kamu harus dilindungi." Berangkatlah Pak Budi menemui saudara jauhnya atas permintaan bapaknya. Di sana rupanya ia sudah ditunggu. Namun ada kejadian yang hampir menghilangkan nyawa Pak Budi saat menuju ke sana. Ia hampir saja dihantam truk dari depan saat sepeda motornya kehilangan kendali. Untungnya Pak Budi masih diberi selamat karena ia bisa langsung berdiri dan menghindar. Detik itu ia tahu apa maksud ucapan bapaknya, bahwa ia harus dipagari. Saat motornya diperiksa, di antara ban luar dan ban dalam ditemukan potongan bambu kuning, sehingga ketika motor bergerak, membuat ban menjadi selip dan akhirnya hilang kendali. Bahkan saat dilihat, orang yang memeriksanya ikut kaget. "Mas, Anda diincar orang ya?" "Kok Bapak bisa bilang begitu?" "Mana bisa orang memasukkan benda seperti ini ke dalam ban kalau bukan ilmu hitam?" Pak Budi hanya bisa berdoa diberikan selamat sampai tujuan. Dan ketika ia sampai di sana, Pak Budi menceritakan semuanya kepada saudaranya. Saudaranya hanya mengangguk, mengerti. Bahkan ia tahu di belakang Pak Budi ada puluhan jin mengikutinya. Namun sudah diusir saat menginjak pekarangan rumah ini. Di sanalah Pak Budi diberitahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga itu. "Sosok yang kamu lihat di malam itu adalah kepala keluarga. Ia selalu ikut kepada keturunannya atas perjanjian yang ia buat dengan jin yang selama ini menjadi satu ikatan dengan keturunan-keturunannya. Kain kafan itu hanya simbol. Ia hidup dari memakan sukma keturunannya. Kalau saya tanya, ada yang aneh tidak sama keluarganya, sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya?" tanya saudara Pak Budi. "Ada, Mas. Semua cucunya sikapnya aneh semua." Saudaranya Pak Budi tersenyum kecut mendengarnya. "Keluarganya tidak akan bisa utuh. Mereka harus menanggung konsekuensi dari perjanjian. Entah harta, entah itu nyawa. Yang paling kecil, tunawicara. Kakaknya lagi mengalami gangguan kejiwaan. Dan yang kamu pikir ada di gazebo itu, anak pertama dia lumpuh." "Maksudnya gimana? Anak yang Mas kira buta itu bisa lihat aku kok," ucap Pak Budi. "Kemungkinan ia hanya bisa merasakan kehadiranmu karena hanya kamu yang belum mengabdi pada keluarga itu. Kamu sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh mereka kan? Mereka sedang mencoba mengasih tahu kepada kamu agar segera pergi, meninggalkan keluarga itu. Paham kamu?" ucap lelaki itu. "Tapi ada satu anak yang normal," kata lelaki itu. "Ya,
Dia yang nanti akan menjadi pewarisnya, dan keturunannya juga akan terus menanggung akibatnya. Ini semacam nandur balak atau menanam perkara, dan akan terus mengikuti. Pernah dengar kalau pesugihan itu sebenarnya mengambil rezeki dari keluargamu sendiri, dari darah dagingmu sendiri. Bahkan jin bisa membuat dagangan kamu bisa laris. Yang sebenarnya terjadi, rezeki yang kamu dapat dari cara sesat ini hanya mengambil jatah milik keturunanmu. Seperti itu cara kerja pesugihan. Pesugihan itu apa namanya, Mas? Tanya Pak Budi. Pesugihan Dolorenca. Pesugihan yang menggunakan keluarga sendiri sebagai tumbal. Ganti rugi atas apa yang mereka dapat. Bisa berupa harta yang melimpah. Namun sebagai gantinya, saudaranya harus rela mati sukmanya. Tahu siapa orang yang menjaga agar tradisi ini tetap ada di keluarga ini? Tanya lelaki itu pada Pak Budi. Siapa, Mas? Wanita tua yang selalu di samping majikan kamu. Siapa namanya? Saira. Masnya tadi bilang kalau aku diperlakukan seperti itu biar sadar dan tidak terikat dengan keluarga ini. Lantas, bagaimana dengan perempuan yang sudah mengabdi untuk cucunya? Dia akan mati. Jawab lelaki itu. Semua manusia nantinya akan mati. Jadi ya semacam ikatan batin. Bila sukma majikannya sudah mati, ya dia ikut mati dengan cara yang aneh-aneh. Bisa penyakit, bisa kecelakaan, bisa bunuh diri juga. Sebenarnya kamu beruntung, majikan kamu tidak mau kamu terikat juga. Yang jahat itu si Saira. Dia yang ingin kamu mati. Tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang, lebih dekat lagi sama Tuhan. Umur manusia, Tuhan yang pegang, bukan wanita itu. Hari itu Pak Budi belajar banyak. Ia tahu apa yang terjadi di keluarga itu. Potongan pertanyaan yang selama ini tertanam di kepalanya kini terjawab. Sejak saat itu, kemanapun Pak Budi pergi, ia selalu menceritakan cerita ini kepada sahabatnya, tetangganya, saudara-saudaranya. Ia tidak mau lagi melihat ada seseorang yang ia kenal mengikuti jejak pesugihan yang bukan hanya menyengsarakan pelakunya, namun berimbas kepada semua keluarganya. Itulah kisah misteri pengalaman dari Pak Budi. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ingat, apapun bentuk pesugihan tidak akan membuat kita senang, justru akan membuat kita sengsara dan malah petaka telah menantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.